Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara-saudara dimanapun berada. Biarlah pada saat ini kita boleh diperkenankan oleh Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, mengadakan persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan. Dan Roh Kudus-Nya boleh melimpah senantiasa di dalam hati kehidupan saudara-saudara pun dimanapun berada. Sebentar kita akan menyembah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita akan sama-sama berdoa. Segala puji syukur kami naikkan ke hadirat Bapa di surga. Allah yang kami sembah, Allah yang kami tinggikan, Allah yang kami muliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan pada saat ini Kau beri kami kesempatan kembali untuk mengadakan persekutuan dengan Engkau, perjumpaan dengan Tuhan. Melalui ibadah ini Tuhan, kami meyakini ya Bapa, dimanapun saudara-saudara kami berada Tuhan, boleh mengikuti dan boleh mengambil bagian, sehingga saat nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dimuliakan, Engkau hadir dan boleh memberkati setiap telinga, setiap mulut yang menyembah memuji nama Tuhan. Kami bawa tubuh jiwa roh kami untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk mengagungkan Engkau, untuk memuji Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih buat waktu kesempatan yang indah buat kami. Oleh sebab itu Tuhan, ampuni kami, kuduskan kami, sucikan kami. Setiap perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, setiap perkataan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, Engkau akan sucikan kami, Engkau akan ampuni kami ya Tuhan, sehingga setiap pujian pengagungan kami boleh menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, semuanya karena anugerah-Mu Tuhan. Engkau memberikan yang terbaik di dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Rancangan-Mu indah di dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Dan pengorbanan-Mu yang sempurna itu boleh menyelamatkan setiap kami yang percaya dan mengakui Engkau Tuhan, Allah Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya Yesus. Ku hidup oleh anugerah-Mu Tuhan. Hidup oleh anugerah-Mu yang terbaik menerima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidup, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna.
gantikan hidupku. Sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Pengorbanan-Mu sempurna. Pengorbanan-Mu sempurna. Puji nama Tuhan. Darah Yesus yang tercurah di atas kayu salib boleh membebaskan kita, boleh menyucikan kita, bahkan boleh menguatkan setiap kehidupan kita. Darah Yesus yang tercurah menghapus setiap dosa-dosa kita, dan kita boleh diberi keselamatan oleh Tuhan. Pengorbanan yang luar biasa yang dilakukan oleh Tuhan, karya yang termegah di dalam setiap kehidupan kita anak-anaknya. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, kita buka hati kita bersorak-sorai buat kemenangan yang Tuhan sudah berikan di dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang kurangnya, barangkali lemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa
oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekali lagi, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Beri kemuliaan yang beri bagi nama Tuhan Yesus Kristus, darah anak domba yang menyelamatkan setiap kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, keselamatan boleh dilakukan oleh Tuhan karena kasih-Nya kepada kita semua. Saat sebentar kita boleh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita, fokus hanya kepada firman Tuhan, sehingga firman Tuhan boleh menepalak setiap kehidupan kita, boleh memberikan jalan keluar saat kita mengalami jalan-jalan yang buntu. Tuhan sanggup menyelesaikan semuanya yang ada, masalah demi masalah. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih-Mu yang luar biasa, kasih-Mu yang mulia di dalam setiap kami ya Bapa. Semuanya kami temukan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Indah pujian kami, syukur kami, pengagungan kami di hadapan-Mu Bapa. Haleluya Yesus. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam
pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Engkau Yesus, ku kagumi karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Kita akan sembah Tuhan, kita akan agungkan Tuhan, katakan haleluya. Pengorbananmu di atas kayu salib Tuhan, menebus setiap dosa-dosa kami Tuhan. Darahmu yang tercurah boleh menghapus setiap dosa kami ya Tuhan. Dan bilur-bilur Tuhan boleh menyembuhkan setiap sakit penyakit kami Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang ajaib dalam hidup kami ya Bapa. Haleluya, haleluya. Karya terbesar di dalam setiap kami ya Bapa. Kami mengakini Tuhan Engkau Allah yang luar biasa. Lord. Haleluya, 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 haleluya. Ya malawala, sandara la yara la la maras, sedera la 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 la. Oh, haleluya, glory bagimu Tuhan. Terima kasih Yesus, haleluya.
Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Ya malam ya. Haleluya. Ya Yesus. Ini pujian kami Tuhan, ini penghormatan kami Tuhan, melalui pujian yang kami naikkan pada saat ini ya Bapa. Beriamalah ya beramala-mala haleluya Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Bapa buat pengorbananmu di atas kayu salib Tuhan. Kau sudah tebus setiap dosa pelanggaran kami ya Bapa. Melalui darah-Mu Tuhan Yesus menghapus setiap dosa-dosa kami ya Tuhan. Darah-Mu yang membebaskan kami, darah-Mu yang menyucikan setiap kami, sehingga kami boleh menjadi ahli-ahli waris kerajaan-Mu ya Bapa. Karena ketebusan-Mu luar biasa dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Biarlah pujian, penyembahan, pengagungan kami ini Tuhan boleh menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan. Terlebih kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam firman Tuhan. Bapa, pakai setiap kami ya Tuhan, anak-anak-Mu boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Pada saatnya firman Tuhan boleh disampaikan oleh hamba-Mu. Tuhan berkati hamba-Mu Tuhan. Apa yang dipersiapkan pada saat ini Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa. Firman Tuhan boleh disampaikan oleh hamba-Mu, dan roh Allah bekerja atas hamba-Mu, sehingga perkataan firman Tuhan boleh disampaikan, dan firman Tuhan boleh menyentuh setiap hati yang mendengar, setiap hati yang melihat Tuhan, diubah oleh Tuhan, karena darah Yesus yang berkuasa. Haleluya Yesus, haleluya Yesus, haleluya. Demikian juga kami menyerahkan Bapa. Setiap kami yang melihat Tuhan, ya setiap kami yang mengikuti ibadah dimanapun saat ini berada Tuhan. Lawat mereka Engkau hadir Tuhan di dalam setiap rumah tangga ibadah-ibadah yang mereka lakukan Bapa. Engkau hadir Tuhan. Engkau memberikan terjemahan firman-Mu Tuhan, sehingga firman Tuhan disampaikan, dan boleh firman Tuhan boleh memberikan jawaban kebutuhan setiap kami ya Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan ibadah kami dari pertengahan hingga akhirnya, dan kami peralaskan doa kami, syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang kami percayai. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Tiba saatnya kita akan mempersiapkan diri kita untuk menerima kebenaran firman Allah. Dan juga sebentar kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu saudara sekalian yang ada di rumah masing-masing, mari kita akan menyiapkan semuanya, dan kita mau belajar kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Kita boleh bersyukur jikalau melalui pujian dan penyembahan kita kembali diingatkan. Kita boleh menerima satu kekuatan dari Tuhan, bahwa darah Kristus itu berkuasa. Tema hari ini adalah kehidupan yang diubahkan oleh darah Kristus. Kehidupan yang diubahkan oleh darah Kristus. Mari kita akan membuka Alkitab kita akan membaca di dalam Ibrani pasal yang ke-19, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14. Ibrani 9 ayat 13 sampai ayat yang ke-14 dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Mari kita akan baca bersama-sama. Ibrani 9 ayat 13 sampai ayat yang ke-14. Darah dari kambing dan sapi jantan
serta abu dari kurban anak sapi dipakai untuk memerciki orang-orang yang najis menurut peraturan agama supaya mereka menjadi bersih. Ayat 14. Nah, kalau darah dan abu itu dapat membersihkan kenajisan orang-orang itu, apalagi darah Kristus melalui roh yang abadi. Kristus mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai kurban yang sempurna. Darahnya membersihkan hati nurani kita dari upacara agama yang tidak berguna, supaya kita dapat melayani Allah yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, darah kambing, sapi jantan, serta abu dari korban anak sapi itu dipakai untuk memerciki orang-orang yang najis menurut peraturan agama yang mereka adut. Supaya apa, saudara? Menjadi bersih. Perhatikan. Darah dari kambing, sapi jantan, dan abu dari korban anak sapi dipergunakan untuk memerciki orang-orang yang najis supaya mereka dibersihkan. Dan kalau kita perhatikan yang seperti itu, Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Kristus itu mempersembahkan dirinya sebagai satu korban kepada Allah. Menjadi satu korban yang sempurna. Perhatikan di dalam ayat yang ke-14. Kristus menjadi korban, menyerahkan dirinya kepada Allah sebagai korban yang sempurna. Dan darahnya itu membersihkan hati nurani, perbuatan-perbuatan yang sia-sia supaya kita dapat melayani Allah yang hidup. Ayat ini juga mengatakan terlebih daripada darah Kristus. Artinya Bapak, Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, darah Kristus itu sangat berarti. Kalau di dalam perjanjian lama dikatakan binatang, kambing, sapi itu menjadi korban, darahnya bisa membersihkan, menyucikan mereka-mereka yang hidupnya di dalam kenajisan. Terlebih lagi darah Kristus. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Oleh sebab itu kehidupan itu diubah oleh darah Kristus. Darah Kristus yang mengubah kehidupan, darah Kristus yang memberikan kemenangan. Darah Yesus yang menyucikan. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita akan melihat konteks di dalam perjanjian lama. Darah itu dicurahkan untuk korban. Korban apa Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi? Supaya mereka-mereka yang najis itu ditahirkan. Kalau saudara baca di dalam Bilangan pasal yang ke-19, di situ pentahiran melalui darah dari binatang. Dan yang najis itu tidak berkenan untuk menghampiri Allah. Makanya perlu korban, penumpaan darah. Dan korbannya adalah
Tadi dikatakan sapi, kambing. Ya. Ini menjadi sesuatu yang berguna di dalam perjanjian lama. Karena darah itu dicurahkan untuk pentahiran. Bukan hanya untuk pentahiran. Kalau kita membaca Keluaran ayat 29, pasal yang ke-29 dalam kitab Keluaran ayat 20 dan 21, ternyata darah itu dicurahkan untuk apa? Pengudusan. Pengudusan apa? Jabatan imam. Saudara bisa perhatikan di sini. Jadi untuk mengangkat jabatan iman itu harus ditandai dengan darah. Darah daripada domba jantan diambil sedikit, kemudian dibubuhkan pada cuping telinga kanan. Telinga kanan siapa? Yang menjadi imam. Ya, dan juga dikatakan di situ, ibu jari di kanan, tangan kanan, itu harus ada tanda darah. Bahwa jabatan iman itu dikuduskan. Darah itu juga dicurahkan untuk korban apa? Keluaran pasal yang ke-12 ayat yang ke-13. Dicurahkan untuk apa? Menyelamatkan dari kematian. Di dalam Keluaran 12 ayat 13, darah itu menjadi tanda. Ya, menjadi tanda. Kalau rumah di mana kamu tinggal, kalau tidak ada tanda darah, ya, di ambang pintu, di tiang, maka malaikat El-Maut akan masuk dan setiap anak sulung, siapa saja yang di situ di rumah itu, sulung mati. Tapi kalau rumah itu ada tanda darah, ayat itu mengatakan apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tanda darah sebagai satu korban untuk menyelamatkan dari kematian. Di dalam Keluaran 12 ayat 13 katakan kalau ada tanda darah di rumah-rumah, maka tidak ada tulah kemusnahan, tidak ada hukuman, tidak ada kematian. Siapa saja, termasuk dikatakan di situ bangsa Israel. Kalau dia tidak ada tanda di rumahnya, tanda darah, dia pasti akan mengalami kematian. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, dalam perjanjian lama ini kita jelas-jelas perhatikan. Sangat penting. Ya, darah itu sangat penting. Sehingga kita perhatikan sebagai korban itu dibutuhkan tadi adalah lembu betina merah, lembu jantan muda, ya, itu syarat yang ada. Domba atau kambing jantan, anak domba yang tidak bercacat celah, nggak ada cacatnya, sedikit saja tidak bisa. Tidak bisa menjadi korban. Jadi syaratnya adalah tidak bercacat celah. Jadi kita perhatikan di dalam perjanjian lama jelas, jika darah binatang di dalam PL tadi, itu dapat membersihkan manusia
dapat membersihkan manusia-manusia yang najis, maka terlebih darah Kristus. Kalau dalam PL, darah binatang itu sangat berfaedah. Bisa menguduskan mereka yang hidup dalam kenajisan, dalam dosa. Terlebih darah Kristus. Loh, kelebihannya apa? Mari kita lihat di dalam perjanjian baru. Darah Kristus itu merupakan pusat dari konsep penebusan. Sebentar kita akan memasuki di dalam perjamuan kudus. Itu adalah sebagai korban Yesus. Di mana dia menumpahkan darahnya. Tubuhnya hancur. Dia harus mati di atas kayu salib. Sebagai korban penghapus dosa manusia. Jadi konsep di dalam perjanjian baru, darah itu berbicara tentang penebusan. Kenapa? Sebab darah Kristus itu dicurahkan di atas kayu salib. Supaya manusia menerima penebusan. Yaitu dosa-dosanya dihapuskan. Dan perhatikan, tidak ada seorang pun yang memenuhi syarat seperti syarat di dalam perjanjian lama, yaitu binatang yang tidak bercacat celah. Harus benar-benar bagus. Tidak ada cacatnya. Kadangkala kalau kita membawa persembahan, memberikan korban itu, apakah korban kita ini bagus atau tidak? Ya, mari kita akan perhatikan. Kadangkala yang kita bawa sebagai korban itu asal-asalan. Ya, seenaknya saja. Yang penting kan saya memberikan persembahan korban. Yang penting saya memberikan korban. Mari hari ini kita mau belajar dengan benar. Korban persembahan kita ini benar enggak? Baik enggak? Ada cacatnya enggak? Dan setiap manusia tidak akan bisa menjadi penebus sebagai korban untuk menebus dosa. Karena natur manusia adalah manusia yang berdosa. Hanya satu, yaitu Yesus. Dia yang tidak berdosa. Yang tidak bercacat celah, sehingga dialah yang menjadi korban penebusan. Yang berkenan di hadapan Bapa. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, tadi katakan kenapa darah Kristus dicurahkan? Supaya kita ini ditebus, menerima penebusan dari dosa-dosa kita. Bukan hanya penebusan, tapi kita juga akan menerima pendamaian dengan Allah. Kenapa kita harus menerima pendamaian dari Allah? Karena kita menjadi musuh Allah ketika hidup kita di dalam dosa. Dosa berbicara ketidaktaatan. Dosa berbicara ketidaktepatan kita kepada kebenaran. Dan ketika kita dalam keadaan itu, maka kita akan menjadi musuh Allah. Allah enggak sedang. Makanya melalui darah Yesus, dia berkorban di atas kayu salib. Dia mencurahkan darahnya dari kepala dimahkotai duri sampai kepada ujung kaki. Di mana kakinya dipaku
darah itu mencuci. Tangannya, tubuhnya mengeluarkan darah. Supaya melalui korban, melalui darah Kristus ini, maka kita diperdamaikan dengan Allah. Itulah fungsi daripada darah Kristus, pengorbanan Kristus. Sehingga melalui darah Kristus, maka hidup kita diubahkan. Diubahkan menjadi apa, saudara? Menjadi kudus. Hidup yang berkenan kepada Tuhan. Dan kita bisa melayani Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, coba kita perhatikan di dalam Efesus pasal 1 ayat yang ke-7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya, kembali kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Jadi karena Allah mengasihi saudara dan saya, karena kekayaan kasih karunia-Nya, maka Dia berkorban untuk menebus dosa saudara dan saya. Supaya saudara dan saya menerima pengampunan dosa. Pengampunan dosa itu berarti kita dibebaskan dari perbudakan dosa. Pengampunan dosa adalah kita dibebaskan dari tuntutan dosa. Tuntutan dosa itu apa? Upah dosa adalah maut, kematian yang kekal. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, oleh darahnya Yesus, saudara dan saya beroleh penebusan. Saudara dan saya dibebaskan dari perbudakan dosa. Di dalam Roma pasal 5 ayat 8 sampai ayat yang ke-9. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Kembali menunjukkan kasih-Nya, betapa kaya kasih karunia-Nya kepada kita. Perhatikan. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Perhatikan. Dia mati ketika kita masih di dalam dosa. Itulah kasih-Nya. Itulah anugerah yang besar yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Jadi saudara dan saya ketika kita masih ada di dalam dosa, Yesus Kristus itu mati untuk saudara dan saya. Ayat dikatakan lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya. Perhatikan, sekarang kita dibenarkan oleh darahnya. Tadi hidup kita di hadapan Tuhan salah, menjadi musuh Allah, maka diperdamaikan melalui pengorbanan, melalui darah Kristus. Dikatakan dengan jelas, lebih-lebih karena kita sekarang. Saya senang dengan waktu, senang dengan pernyataan-pernyataan ini. Bukan besok, bukan yang akan datang, bukan dahulu. Tapi ayat mengatakan sekarang telah dibenarkan oleh darahnya. Kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah kalau dikatakan kita sudah ditebus, dibenarkan. Ya. Dibenarkan melalui apa? Pengorbanan, melalui darah Kristus. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasih, kita boleh bersyukur kalau Allah itu mengasihi saudara dan saya. Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Sekali lagi, Allah bukan beranak. Tapi Firman yang telah menjadi manusia. Firman itu adalah Allah dalam Yohanes pasal 1. Dan ayat 14 katakan di situ, firman itu telah menjadi manusia
dan tinggal di dalam kehidupan kita. Allah sendiri yang turun untuk menyelamatkan saudara dan saya dari murka. Perhatikan, dari murka Allah. Jadi Roma pasal 5 ayat 8 sampai ayat 9 berbicara tentang darah Kristus yang membenarkan kita. Darah Kristus untuk menyelamatkan kita dari murka Allah. Darah Yesus yang tercurah untuk memperdamaikan saudara dan saya. Kembali dalam Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang ke-22. Dengan jelas dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Kembali, kalau menurut hukum Allah, hukum Taurat ini semuanya disucikan dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi jelas Ibrani pasal 9 ayat 22 ini menyatakan bahwa tanpa penumpahan darah. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi jelas saudara. Ada pengampunan karena ada penumpahan darah. Ada korban. Siapa yang berkorban? Yaitu Allah sendiri. Yang mati di atas kayu salib. Bilur-bilurnya menyembuhkan penyakit. Darahnya menyucikan kita dari dosa. Jadi jelas saudara. Dosa hanya bisa diampuni. Dosa hanya bisa diampuni kalau ada penumpahan darah. Ya. Jadi penting sekali darah Yesus, darah Kristus. Dan melalui darah Kristus itulah kita diubah. Kehidupan kita ini diubah. Dan yang menjadi pertanyaan, apa yang diubahkan? Ya, apa yang diubahkan melalui darah Kristus, korban Kristus. Coba kita kembali di dalam Ibrani pasal yang ke-9. Saudara baca Ibrani pasal 9 ayat 11 dan ayat 12 itu adalah yang diubahkan itu adalah hubungan kita dengan Allah. Tadi saya katakan dosa itu memutus hubungan kita dengan Allah. Kembali kalau kita belajar di dalam kitab Kejadian tentang Taman Eden. Begitu manusia pertama berbuat dosa, jatuh di dalam dosa Adam dan Hawa. Apa yang terjadi? Diusir di Taman Eden. Karena kehilangan kemuliaan Allah. Dan ketika mereka berdosa, manusia berdosa, ketakutan itu sebagai tandanya. Jadi kalau saudara dan saya merasa takut dengan kehidupan kebenaran, berarti kita lakukan dosa. Kembali di dalam Ibrani 9 ayat 11 dan 12. Kenapa hubungan kita dengan Allah? Kita perhatikan karena Kristus mempersembahkan nyawanya sebagai korban yang sempurna itu telah membuka jalan ke hadapan Allah. Dia yang menjadi imam agung, menjadi imam besar, dia bisa sampai kepada yang dimakan ruangan Maha Kudus. Dikatakan di situ kemah yang lebih besar, lebih sempurna. Bapak Ibu saudara sekalian yang kasih Tuhan, darah Kristus itu akan memulihkan kita, hubungan kita dengan Allah yang terputus karena dosa.
Kembali di dalam Taman Eden. Ketika mereka berbuat dosa, Adam dan Hawa bertindak menghadap Tuhan. Setiap pagi Allah itu hadir, bertemu, bercengkrama dengan manusia pertama Adam dan Hawa. Ketika mereka belum berbuat dosa, bukan jatuh di dalam dosa. Tapi ketika dia jatuh di dalam dosa, Adam dan Hawa kemana? Sembunyi. Takut, hubungannya terputus. Oleh sebab itu ketika Kristus dia datang mengorbankan, mempersembahkan nyawanya sebagai korban yang sempurna. Dia yang sudah membuka jalan. Jalan untuk menghadap kepada Allah. Untuk menerima tahta kemuliaan, tahta kasih karunia. Sehingga kita bisa langsung berhubungan dengan Tuhan Allah kita. Kita bisa mendapatkan kelepasan yang kekal. Roma pasal 6 ayat 17. Syukur kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa. Tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Apa sudah dulu hamba dosa? Melalui pengorbanan hidup kita diubah. Apa berubah menjadi hamba kebenaran? Dulu hidup kita diikat dan terikat dengan dosa. Kita melakukan apa yang dikehendaki oleh dosa. Karena dosa itu menjadi tuan kita. Tapi sekarang melalui korban Kristus, darah Kristus, hidup kita diubah menjadi hambanya Allah. Tuan kita adalah Allah. Sehingga kita memiliki satu hubungan yang baik, yang erat dengan Allah. Dan saya yakin sebentar kita akan masuk di dalam perjamuan kudus, mengingatkan kepada kita akan karya Allah, korban Allah untuk menebus dosa saudara. Untuk mengubah kehidupan saudara. Dan sekarang perubahan itu terjadi di dalam hidup kita. Bukan lagi menjadi hamba dosa, tapi kita menjadi hamba. Melakukan kehendak Allah. Taat kepada Allah. Tunduk kepada Allah. Kolose pasal 1 ayat 21. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Dulu hidup jauh dari Allah dan menjadi musuh Allah. Tapi sekarang kita sudah diperdamaikan. Hidup kita diubah. Melalui apa? Darah Yesus, pengorbanan Yesus. Dan saya yakin sebentar kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Maka kita diingatkan bahwa hidupmu telah diubah melalui korbannya, melalui darah Kristus. Jangan kita kembali dalam hidup kita yang lama. Ya, memusuhi Tuhan, jauh dari Tuhan. Kalau kita jauh dari Tuhan dan kita menjadi musuh Allah, kita tidak akan bisa mendapatkan damai sejahtera. Kita nggak ada sukacita, kita nggak akan menerima kemenangan dalam hidup kita. Makanya ayo kita, ini loh yang diubah, hubungan kita dengan Allah. Mari kita akan koreksi diri kita. Bagaimana hubungan kita dengan Allah untuk hari-hari ini? Semakin erat atau semakin jauh, atau bahkan sama sekali, karena kita masih hidup di dalam dosa. Kita tidak menerima akan karya penebusan Tuhan. Perhatikan ketika kita masih dalam dosa, Dia berkorban untuk saudara dan saya, supaya saudara dipulihkan, diubahkan hubungannya. Yang kedua,
bukan hanya hubungan kita dengan Allah. Kembali di dalam ayat yang ke-14 di dalam Ibrani pasal 9. Yaitu apa? Menyucikan hati nurani kita. Dari apa? Dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Jadi hati nurani kita. Hati nurani adalah perasaan hati yang murni, yang sedalam-dalamnya. Ya, itu diubah, disucikan, supaya kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang sia-sia lagi, yang bertentangan dengan Tuhan. Hati nurani itu apa, Pak? Kalau saya perhatikan, hati nurani itu adalah merupakan satu perasaan moral di dalam manusia, yang dengannya kita bisa memutuskan mana yang baik, mana yang jahat, mana yang menyetujui dan mana yang menyalahkan perbuatan kita. Satu contoh, ketika kita tahu itu ada barang, ya, barang yang juga kita tidak tahu barangnya siapa, tapi itu ada di hadapan kita. Dan ketika kita melihat, maka di dalam hidup kita itu ada yang mengatakan begini, ini jangan diambil karena itu bukan milikmu. Tapi dalam satu sisi, tidak ada orang aja kok. Ini handphone yang mahal ini. Ya. Ini yang paling canggih. Yang satu mengatakan, ambil saja, enggak ada orang yang tahu. Itu hati nurani kita. Sehingga melalui hati nurani kita ini kita bisa memutuskan mana yang baik, mana yang jahat. Mana yang setuju dan mana yang tidak setuju untuk kita lakukan. Dan itu disucikan. Supaya kita tidak melakukan perbuatan yang sia-sia lagi. Hati nurani kita diubah menjadi berharga. Ya, perhatikan. Supaya apa? Jelas supaya kita dapat melayani Allah tanpa kesalahan. Bukankah seringkali kita melayani Tuhan dengan seenaknya? Hidup kita enggak benar, kita berani melayani Tuhan. Ya, hidup kita enggak kudus, kita berani melayani Tuhan. Perhatikan Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Tentunya hati nurani kita akan berkata kepada kita, engkau gak layak loh. Engkau gak benar ini. Harus selesaikan. Ketika kita punya sakit hati, ketika kita dendam, ketika kita berbuat dosa dan tidak ada satupun yang tahu. Seringkali kita lakukan itu untuk melayani Tuhan. Tapi hati nurani kita akan berkata, selesaikan lebih dulu, berikan pengampunan lebih dulu, baru kamu melakukan. Tapi seringkali, gak ada orang yang tahu kok. Pendeta gak tahu, ya pasangan kita gak tahu, keluarga kita gak tahu, orang lain gak tahu. Seperti tadi kan, oh ini handphone canggih, gak ada orang yang tahu, saya ambil. Tapi itu sudah berkata, bukan milikmu. Terus pertanyaannya begini, ya kalau saya biarkan, enak di belakang saya Pak, diambil langsung, saya kan rugi. Bukan berbicara rugi dan untung, tapi itu berbicara dalam kekudusan, dalam kesucian dalam hati kita. Tuhan akan ubah yang sia-sia itu menjadi berharga.
Sehingga kita bisa melayani tanpa kesalahan dengan penuh keyakinan kita. Coba kita baca di dalam Ibrani pasal 10 ayat yang ke-22. Karena itu marilah menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita, perhatikan, karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat. Hati nurani yang jahat. Perhatikan. Melalui pengorbanan Kristus, hati nurani kita diubahkan. Sehingga kita boleh layak melayani Tuhan. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa yang diubahkan? Kembali di dalam ayat yang ke-14. Coba kita baca di dalam terjemahan baru di situ. Apa yang terjadi? Supaya kita bisa beribadah. Dikatakan dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Berarti apa? Yang diubah. Ibadah kita, konsep ibadah kita. Supaya ibadah kita ini dapat beribadah. Supaya kita ini dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Ibadah itu berbicara tentang berhubungan dengan pelayanan. Nah, melalui darah Kristus hidup kita diubahkan. Pelayanan kita diubahkan. Ibadah kita diubahkan. Tidak sembarangan, seenaknya saja. Sehingga ibadah kita, pelayanan kita tidak bercacat celah di hadapan Tuhan. Supaya pelayanan kita, ibadah kita berkenan kepada Allah. Yang menjadi pertanyaan dalam diri kita. Bagaimana pelayanan kita? Bagaimana ibadah kita? Apakah sudah diubahkan oleh Tuhan? Atau seenaknya saja dikatakan tadi. Hidup dosa. Hidup gak benar. Kita sembunyikan. Kemudian kita beribadah. Firman Tuhan mengatakan kalau engkau mau datang mempersembahkan persembahan dalam ibadah. Di tengah perjalanan kau ingat ada sesuatu yang belum beres. Dengan saudara, dengan orang lain. Tinggalkan itu dulu, kemudian selesaikan lebih dulu. Dan baru engkau beribadah, baru engkau melakukannya. Karena apa? Korban kita, ibadah kita, pelayanan kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Maukah Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan dipulihkan. Hati nurani kita menjadi hati nurani yang benar. Sehingga ibadah kita, pelayanan kita berkenan kepada Tuhan. Terimalah pengorbanan Yesus. Darah Kristus yang akan mengubah kehidupan kita. Sehingga kehidupan kita boleh berkenan di hadapan Tuhan. Jikalau hari ini saudara dan saya masih hidup di dalam dosa, mari kita akan bereskan hubungan kita dengan Tuhan. Mari kita akan bereskan hati kita. Ayo kita mau dibereskan melalui pengorbanan darah Kristus. Sebentar kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Ayo kita mau siapkan. Alkitab dengan tegas mengatakan seberapa banyak, seberapa sering Anda lakukan, itu diingatkan bahwa Kristus berkorban. Dia menyerahkan nyawanya. Darahnya tercurah untuk menyucikan saudara, untuk mengubah saudara. Roti dan anggur berbicara tentang tubuh dan darah Kristus. Seringkali kita tidak menghargai dan menghormati dan tidak percaya akan perjamuan kudus roti dan anggur ini.
sehingga banyak yang sakit dan bahkan tidak sedikit yang mati. Tapi ketika kita percaya bahwa ini adalah korban Kristus, ini tubuh Kristus yang terpecah-pecah, yang hancur, dan bilurnya menyembuhkan segala penyakitmu. Berbicara tentang anggur, yaitu darah Kristus, sebagai lambang darah Kristus yang tercurah untuk menebus dosa saudara dan saya. Dan ketika kita boleh bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus, maka kita sudah dipersatukan dengan pengorbanan. Hidup diubahkan, hidup yang berkemenangan, hidup yang dipulihkan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, yang berada di tempat saudara masing-masing, persiapkan. Jikalau Bapak Ibu tidak memiliki dan tidak bisa menerima roti dan anggur dari gereja, saudara bisa mempersiapkan apa saja, roti apa saja, dan saudara ambil, entah itu teh, air, atau apa saja. Hari ini saya katakan, bukan hanya bentuk roti dan anggur, tapi pengorbanan Allah. Pengorbanan Allah itu yang terpenting di dalam hidup kita. Ini hanya sebagai satu sarana untuk mengingatkan kita. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau saudara sudah mempersiapkan, mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Melalui pengorbanan Kristus, hidup kita diubah menjadi sukacita. Melalui pengorbanan Kristus, kita dapat menikmati kemenangan. Kita bisa memuji Tuhan, kita bisa menyembah kepada Tuhan. Melalui pengorbanan Kristus, hidup kita memperoleh kemenangan. Dan biarlah darah Kristus ini yang mengubah di dalam kehidupan kita. Diubah menjadi baru. Diubah untuk menerima kemenangan. Diubah untuk memiliki satu hubungan yang intim dengan Tuhan. Diubah untuk menjadi kita berdamai dengan Tuhan. Mari kita akan mengangkat roti dan anggur ini. Kita akan menyanyikan sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Bernyanyi bagimu, memuji nama-Mu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah-Mu. Darah-Mu Yesus, darah-Mu Yesus, sucikan daku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan daku. Ku dijadikan. Darah-Mu Yesus,
Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, di mana saudara berada, dalam keadaan apapun yang saudara hadapi untuk hari-hari ini, firman Tuhan dengan tegas, darah Yesus mengubah kehidupan kita. Darah Yesus memberikan kita sukacita. Darah Yesus membuat kita bisa memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Darah Yesus memberikan kemenangan. Darah Yesus, pengorbanan Yesus menebus dosa. Darah Yesus, pengorbanannya, bilur-bilurnya menyembuhkan segala penyakit. Hari ini ketika kita mengangkat roti dan anggur, kita diingatkan kembali, inilah pengorbanan Yesus. Inilah bentuk kasih, anugerahnya yang besar. Dia berkorban untuk menebus darah, untuk menyelamatkan saudara, untuk menguduskan saudara, untuk memberikan kemenangan di dalam hidupmu. Apapun yang saudara hadapi hari-hari ini, katakan darahmu Yesus, darahmu mengubah hidupku. Aku menjadikan aku baru, ku dijadikan. Dengan iman saudara katakan darahmu Yesus, darah. Hari ini aku akan terima persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau ada bersama dalam perjamuan kudus ini, sehingga ketika kami makan dan minum roti dan anggur, Engkau sudah mempersatukan kami, Engkau sudah mempersekutukan kami melalui kematian pengorbanan-Mu. Engkau mengubah dalam hidup kami Bapa. Hari ini ada kemenangan besar terjadi dalam hidupmu. Hari ini ada kesembuhan. Hari ini ada berkat. Hari ini ada pemulihan. Hari ini ada satu cipta yang baru di dalam hidup kami Bapa. Sehingga kami boleh memuliakan Engkau. Kami mengagungkan Engkau. Bahwa Engkau mengasihi kami. Engkau mau Tuhan dan rela berkorban. Menjadi satu korban yang sempurna Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, hari ini Engkau akan melakukan sesuatu yang besar di dalam hidup. Ada satu perubahan yang besar di dalam hidup kami Bapa. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang sudah dipecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita akan makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita angkat cawan kita lebih dari kepala kita. Ini adalah darah Kristus yang telah Kau curahkan sebagai tanda dalam hidup kami untuk memperoleh keselamatan, untuk memperoleh kehidupan, terluput dari murka Allah. Dan kami boleh menjadi ciptaan yang baru, diperbaharui melalui pengorbanan-Mu Yesus. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan yang sudah dicurahkan adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita akan minum bersama-sama dalam nama
Mari kita bersukacita. Glory. Darah-Mu Yesus sucikan daku. Darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus ubahkan daku. Ku dijadikan. Bersama-sama kita mengangkat kedua tangan kita, katakan darah-Mu Yesus. Darah-Mu Yesus, Amin. sucikan daku. Oh, Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Hari ini Tuhan, kami telah terima kebebasan. Hari ini kami telah terima Tuhan pengampunan. Hari ini kami telah terima pengudusan. Hari ini kami telah terima kesembuhan. Hari ini kami telah terima pengubahan. Dijadikan baru. Katakan, dijadikan baru. Terima kasih Tuhan. Glory, haleluya. Kami yakin yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Hari ini pemulihan terjadi dalam baru. Ku dijadikan, ku dijadikan. Sekali lagi dengan iman. Ku dijadikan baru. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Syukur, haleluya. Glory, haleluya. Kami yakin Tuhan, Engkau sudah mengasihi kami, Engkau juga mengasihi bangsa negara kami Indonesia. Engkau akan lepaskan bangsa negara kami Indonesia dari segala permasalahan dan problem kehidupan kami. Dan bahkan Tuhan dari wabah yang ada. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, wabah-wabah tidak ada lagi. Engkau singkirkan dari bangsa negara kami Indonesia. Dan Engkau gantikan sukacita, pemulihan yang besar terjadi dalam. Engkau jadikan bangsa negara kami Indonesia menjadi bangsa yang baru, yang penuh dengan kemuliaan, yang memuji Engkau Tuhan, yang menyembah kepada yang Tuhan sudah kuduskan. Sehingga berkat itu Tuhan akan turunkan bagi bangsa negara kami Indonesia. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk para pemimpin bangsa kami. Tuhan, Engkau juga memberikan hikmat. Engkau akan kuduskan, Engkau berikan Tuhan roh yang takut kepada Engkau. Hidup di dalam kebenaran Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau telah nyatakan bagi para pemimpin bangsa kami, mari dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, Kabinet, MPR, DPR Tuhan. Baik provinsi, gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, sampai kepada RT RW Tuhan. Di mana mereka berada, dalam kondisi apapun, dalam jabatan apapun, TNI Polri, Tuhan juga akan menyertai memberkati Tuhan. Bagi tim medis, para medis, bagi mereka yang berada di garis depan, Tuhan juga memberikan kekuatan. Kami juga berdoa mereka yang dalam keadaan sakit, yang terpapar dengan virus yang ada Bapa. Tuhan, Engkau datang, Engkau memberikan kesembuhan Bapa. Juga Tuhan memberkati semuanya Tuhan. Baik hamba-hambamu, gereja-gerejamu, di mana mereka berada. Jemaat-jemaatmu Tuhan, Engkau mengasihi, pengorbananmu mengubah kehidupan kami menjadi baru. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu meteraikan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Sekarang saudaraku yang kasih, terimalah berkat dari Allah Bapa. Dengan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kehidupan saudara hari ini
sampai Dia datang untuk menjemput kita semuanya. Terimalah berkat ini dengan iman, dengan segala ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Glory haleluya. Terima kasih. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai. Aku sorakan haleluya, namamu berkuasa, surga bumi nyata.